Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat yang ada di dalam surat Al-Isra, yaitu surat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi, sungguh maha suci Allah. Asra, yang mengisrakan Allah, bi'abdihi, dengan hambanya, lailan, di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, masjid yang terhormat, ilal masjidil aqsa, kepada masjid aqsa. Aqsa itu yang paling jauh, karena antara masjidil haram dengan masjidil aqsa sekitar 1239 kilo. Alladzi, yang barakna, memberkahi kami, haulahu, di sekelilingnya, linuriya, untuk memperlihatkan kami, hu, kepada hamba, min ayatina, dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa Allah, as-sami'u, maha mendengar, al-basiru, maha melihat. Kata-kata subhanalladzi di dalam Al-Quran itu terulang 4 kali. Subhanalladzi di dalam Al-Quran terulang 4 kali. Pertama dalam surat Al-Isra ayat pertama. Kemudian kedua dan ketiga dalam surat Yasin. Surat yang ke-36, ayat yang ke-36 dan 83. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Sungguh maha suci Allah yang telah menciptakan segala yang ada di jagat raya ini berpasang-pasang. Ada langit, ada bumi, ada bayi, ada burung, ada kecil, ada besar. Kemudian mimma tumbitul ardu, begitu pula pepohonan dijadikan oleh Allah berpasang-pasang. Wa min anfusihim, termasuk manusia juga diciptakan oleh Allah berpasang-pasang. Wa mimma la ya'lamun, dan sesuatu yang pada saat itu manusia tidak tahu. Apa yang tidak diketahui pada para sahabat? Listrik. Listrik ini juga hasil perkawinan. Ada cahaya yang bisa menerangi kita, itu karena perkawinan antara salibun wa mujibun, kabel positif dan kabel negatif. Setelah kabel positif bertemu dengan kabel negatif, maka melahirkan cahaya api. supaya tidak membakar bangunan,
dikasih semprot, akhirnya menjadi putih semacam itu. Begitu pula atom itu terjadi gara-gara perkawinan antara proton dan neutron. Makanya betul ayat ini, subhanallah, sungguh maha suci Allah yang telah menjadikan segala-galanya al-azwaja, berpasang-pasang. Kemudian yang keempat, surat Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 13, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini ketika kita naik kendaraan selalu mengucapkan subhanalladzi. Mengapa? Kagum, takjub dengan Allah Ta'ala. Padahal panjenengan dengan tawon saja takut lah ya. Kalau sudah wang wing di dekat telinga kita. Namun mengapa onta sebesar itu kita tunggangi, kita kasih muatan yang berat. Onta berjalan dari satu negara ke negara yang lain, siang malam berjalan terus, namun manut. Ini bukan kita yang menundukkan, namun Allah. Coba panjenengan sekarang mampu tidak menguasai pesawat terbang, namun mengapa pesawat terbang manut dengan kita? Kita bawa ke manapun ikut. Itu sekarang kendaraan yang betul-betul kita tidak mampu menguasai sendiri. Hanya Allah yang mampu menguasainya, yang mampu menundukkannya. Berarti kata-kata subhanalladzi itu merupakan ta'ajuban, kekaguman dan keheranan. Kemudian kata-kata subhanallah di dalam Al-Quran terulang 9 kali. Subhanaka terulang 9 kali. Subhanahu terulang 14 kali. Subhana Rabbi 1 kali. Subhana Rabbika 1 kali. Subhana Rabbis samawati wal ardh 1 kali. Subhana Rabbina terulang 2 kali. Sehingga kata-kata subhana dalam Al-Quran terkumpul 41. Dan setiap ada kata-kata subhana, lanjutannya adalah sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengherankan. Sehingga sekarang subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Sungguh maha suci Allah yang telah mengisrakan Nabi Muhammad di malam hari. Di sini menyebut bi abdihi, hamba Allah. Saya hamba Allah, panjenengan hamba Allah. Namun mengapa ulama-ulama tafsir kok mengartikan abdi di sini Nabi Muhammad? Begitu itu menurut ilmu sastra disebut al-amu alladzi urida bihil khusus. Lafadznya umum untuk semua hamba, namun yang dimaksud adalah Nabi Muhammad saja. Kalau kita tidak pernah. Kenapa? Kita kalau jalan-jalan malam hari bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita paling-paling malam hari jalan-jalan dari rumah ke mal-mal belanja. Kan begitu? Nabi Muhammad tidak minal Masjidil Haram, dari satu titik masjid ilal Masjidil Aqsa menuju ke titik masjid yang kedua. Kemudian diteruskan kata-kata Aqsa, masjid yang paling jauh. Ini menunjukkan nanti ada masjid yang utama, yang agung seperti Masjidil Haram,
seperti Masjidil Aqsa, namun dekat. Ternyata betul, Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dengan Mekah dekat, tidak sampai 500 kilo. Berarti ada 3 masjid yang agung, yang istimewa. Yang pertama dekat dengan Masjidil Haram, kemudian yang kedua Al-Aqsa yang paling jauh dari Masjidil Haram. Kemudian poin berikutnya alladzi barakna haulahu, yang mana wilayah yang dilalui oleh Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj ternyata wilayah yang full berkah. Kemakmuran tanahnya, sumber alamnya, kemudian orang-orangnya. Bahkan ternyata di Palestina itu melahirkan ribuan nabi. Nabi Yakub mempunyai anak yang banyak menurunkan nabi itu, anak yang bernama Lawa. Anak Nabi Yakub namanya Yahuda, ini banyak melahirkan para raja. Jadi Nabi Yakub itu sumber nabi, sumber peraja. Dari pihak Yahuda menjadi banyak yang menjadi raja-raja, dari pihak Lawa ini melahirkan beribu-ribu nabi. Itu keberkahan. Sekarang orang mengatakan keberkahan Palestina hilang gitu. Karena perang terus tidak pernah berhenti, namun tetap barokah. Barokahnya apa? Orang Islam di sana sedikit, terus dihabisin oleh Israel, namun nyatanya tidak habis-habis, Pak. Ternyata rahim wanita Palestina itu barokah, Pak. Anaknya banyak dan rata-rata berani sekali membela agamanya. Walaupun di sana ya ada kemaksiatan, namun secara umum banyak yang bagus-bagus yang tetap mempertahankan Baitul Maqdisnya, kan begitu. Sehingga tetap berkah. Dan keberkahan itu pun berlanjut besok pada akhir zaman. Disitulah pusat kekuatan yang menghadapi Dajjal. Kemudian kalau sekitarnya saja barokah, Pak, berarti Masjidil Haramnya lebih barokah, Masjidil Aqsanya lebih barokah. Wong hanya sekitarnya saja itu barokah. Sebagai bukti keberkahannya apa? Nabi Muhammad mengatakan salat sekali di Masjidil Haram nilainya lebih baik daripada salat di Masjid Raudhatul Jannah 100.000 kali. Sehingga kalau panjenengan berhasil salat tahajud sekali saja di Masjidil Haram, koyok-koyok panjenengan dapat tambahan umur, Pak, 274 tahun kurang titik, Pak. Tiap malam tahajud, Pak, bertambah umur jenengan 274 tahun. Tiap malam tahajud di Masjid Raudhatul Jannah itu masih kalah dengan sekali tahajud di Masjidil Haram. Padahal kalau panjenengan umroh program 13 hari, insya Allah bisa tahajud 5 kali di Masjidil Haram. Kan begitu kan? Bisa tahajud di situ, belum sholat wajibnya, belum sholat sunnahnya, dan di Masjidil Haram pun berkah. Buktinya apa? Ada multazam. Jaminannya apa? Semua orang yang tulus ikhlas bermohon kepada Allah Ta'ala akan diijabahi.
Kalau tidak bisa berada di Multazam, seluruh wilayah Masjidil Haram juga tempat mustajab. Sehingga silahkan mohon kepada Allah, karena Allah Maha Kaya. Mohon kepada Allah kekuatan, karena Allah Al-Qawiyyu Maha Kuat. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang sholat di masjidku ini, maka nilainya lebih baik daripada sholat di masjid Raudhatul Jannah 1000 kali. Berarti panjenengan dapat tambahan umur berapa? 2,74 tahun. Kemudian di sana pun ada raudhah yang berapa, kata Nabi, siapa yang berada di situ sama dengan berada di Riyadul Jannah. Riyadul Jannah termasuk taman-taman surga. Kalau panjenengan rekreasi di Taman Bogor, di Taman Istana Seweneng, udaranya sejuk, seriwing-seriwing. Lalu bagaimana kalau panjenengan berada di taman-taman surga yang ada di dunia ini? Makanya sekarang orang mesti rebut-rebutan supaya tidak berebut-rebut. Akhirnya diadakan tasrih, harus ada surat keterangan jam sekian sehingga tertib. Akhirnya orang yang masuk di raudhah bisa sholat dengan khusyuk, tidak berjubel-jubel, juga bisa berdoa dengan khusyuk. Karena apa? Diatur waktu-waktunya. Kemudian Masjidil Aqsa pun barokah, wilayahnya saja barokah, apalagi masjidnya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang sholat di Masjidil Aqsa 1 kali saja, nilainya lebih baik daripada sholat di sini, Pak, Surabaya 500 kali. Berarti ringking 1 Masjidil Haram, ringking 2 Masjid Nabawi, ringking 3 Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan yang paling layak untuk dikunjungi dalam rangka ibadah 3 itu. Pertama, Masjidil Haram ada keberkahan. Yang kedua, Masjid Nabawi ada keberkahan. Kemudian Masjidil Aqsa ada keberkahan. Kalau panjenengan berziarah ke Masjid Kubah Mas boleh, tapi keberkahannya tidak sebanyak 3 masjid ini. Silahkan lihat. Kemudian linuriyahu min ayatina. Nabi Allah mengisrakan Nabi Muhammad untuk apa? Linuriyahu, agar Nabi Muhammad Allah bisa memperlihatkan Nabi Muhammad min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagian dari kebesaran Allah, sebagian dari keagungan Allah. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad Isra, sebelum Isra, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Pak, Nabi Muhammad waktu itu tidur di rumah sepupunya Ummu Hani. Ummu Hani itu adiknya Ali bin Abi Thalib, sedangkan Abu Thalib itu pamannya Nabi Muhammad. Ketika sama-sama kecil, Nabi Muhammad diramut Abu Thalib, sehingga anaknya buahnya ditambah Nabi Muhammad. Lah ketika Nabi Muhammad tidur di rumahnya Ummu Hani yang ada di dekat Ka'bah, tahu-tahu Nabi Muhammad melihat atap, datanglah malaikat. Kemudian ada lagi 1 malaikat, dalam satu riwayat namanya Mikail, namun ada yang mengatakan Israel itu. Namun yang banyak mengatakan Mikail. Pada waktu itulah Nabi Muhammad dadanya dibelah.
kemudian hatinya dicuci dengan air zam-zam, kemudian setelah bersih, lalu dada Nabi diisi iman dan diisi hikmah. Mengapa? Nabi dipersiapkan, Pak, untuk diajak Isra dan Mi'raj. Kalau pesawat terbang saja boleh terbang kalau sudah menyediakan apa, Pak? Oksigen buatan, Pak, ya. Karena nanti kalau sudah terbang dengan ketinggian 35.000 kaki dari permukaan laut, oksigen mulai berkurang. Maka orang yang ada di pesawat yasr apa itu? Dhayiqan harajan ka'annama yas'atu fis sama. Orang itu kalau naik ke atas, Pak, maka mengalami dada sempit, nafas sesak. Mengapa? Kekurangan oksigen. Maka pesawat terbang baru boleh terbang kalau sudah membawa oksigen buatan. Sehingga nanti setelah di atas 35.000 kaki dari permukaan laut itu langsung disemprotkan, Pak. Sehingga panjenengan bisa menjadi lega lagi, normal kembali. Lah apatah lagi Nabi Muhammad akan diajak Isra Mi'raj, menembus udara, menembus antariksa, menembus yang lain, sampai udaranya pun berlapis-lapis. Ada udara yang sangat dingin, ada udara yang sangat panas itu, dan seterusnya. Maka perlu disiapkan. Setelah operasi selesai, dan ternyata operasi ini terjadi 2 kali, Pak. Pertama ketika Nabi Muhammad masih kecil, di pangkuan Nyai Halimah As-Sa'diyah ketika disusui di situ di wilayah Taif sana. Karena kalau tidak diadakan operasi bedah yang pertama, Pak, khawatir Nabi Muhammad itu akan larut seperti anak-anak muda kebanyakan, yang minum, yang zina, yang judi, yang tawur dan lain sebagainya. Karena Nabi Muhammad disiapkan menjadi nabi, maka sejak kecil pun sudah, Pak, perilakunya kelihatan lurus, tidak pernah macam-macam. Khamr walaupun waktu itu belum haram, tidak pernah menenggak. Zina waktu itu dianggap biasa karena Islam belum mereka anut. Namun Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal itu. Itulah manfaat pembedahan yang pertama ketika kecil. Kemudian pembedahan yang kedua ketika mau melakukan Isra dan Mi'raj. Setelah selesai, kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya, malaikat menyiapkan kendaraan yang namanya buraqun. Kendaraan model apa? Nabi Muhammad tidak menjelaskan. Hanya menjelaskan buraq itu kendaraan lebih kecil dari kuda, lebih besar dari bihol keledai. Namun sayang, orang Yahudi melecehkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bujurnya 9, sedangkan umatnya hanya boleh 4. Akhirnya buraq kendaraan Nabi itu dibentuk seperti kuda, namun kepalanya wanita cantik. Sehingga orang Yahudi mengatakan Nabi Muhammad itu nabi wedoan. Nabi wedoan. Padahal berapa banyak raja-raja yang istrinya ratusan, bahkan ada yang ribuan, ya. Sekarang saja masih ada Elso, itu istrinya 107. Padahal orangnya nyekri-kri itu, hitam, tapi istrinya 107. Bayangkan. Nabi Muhammad hanya 9, dan itu pun kawinnya Nabi karena taklimiah, pendidikan,
kemudian istimaiyah karena sosial, iktisadiyah karena ekonomi, dan sia-sia karena politik itu. Bayangkan Juwairiyah anaknya raja dikawin oleh Nabi, akhirnya bapaknya ikut masuk Islam, semua rakyatnya ikut masuk Islam. Sofia anaknya kepala suku, Pak, dikawin oleh Nabi, akhirnya semuanya pun masuk Islam. Abu Bakar perjuangannya luar biasa di dalam membela Nabi, anaknya dikawin. Umar perjuangannya membela Nabi dan Islam luar biasa, anaknya dikawin. Utsman begitu hebatnya di dalam mendukung perjuangan Nabi, diambil menantu. Ali yang begitu hebat di dalam memperjuangkan agama Allah, diambil menantu. Sehingga kawinnya Nabi itu bukan lisahwah, bukan syahwat, namun ada maksud-maksud tertentu. Sehingga Nyai Khadijah usianya lebih tua, Nyai Saudah dengan Nabi itu seumur. Nabi Muhammad kawin dengan Nyai Aisyah usia 6 tahun, habis kawin tetap tinggal sama bapaknya. Setelah 9,4 tahun hijrah ke Madinah, baru serumah dengan Nabi. Apa begitu itu? Kawin dengan anak cilik karena syahwat. Buktinya apa? Habis kawin tidak kumpul serumah bertahun-tahun. Kawinnya Nabi dengan Aisyah itu pun karena perintah Allah Ta'ala, bukan karena syahwat. Makanya jenengan jangan sampai sebagai orang Islam beli hiasan dinding, Pak, ya, buruk kendaraan Nabi, bentuknya kuda tapi kepalanya wanita cantik, itu secara tidak langsung termasuk yunyakmilah itu. Anda mengenyek saya, kan begitu kan, mengenyek Nabi Muhammad kan begitu. Lah waktu itu, Pak, buruknya bertingkah karena tak kenal maka tak sayang. Akhirnya malaikat jin mengatakan, hei buruk, tenanglah kamu, tidak ada orang yang menunggang punggungmu yang lebih mulia daripada Muhammad. Barulah berhenti. Kemudian Nabi Muhammad naik, namanya Buraq. Buraq itu kan barqun. Barqun itu kilat, berarti kecepatannya seperti kilat. 1 detik itu menempuh jarak 300.000 km atau 185.000 mil. Tek 300.000 km, tek 300.000 km. Berarti kecepatannya luar biasa. Lah setelah sampai di Masjidil Aqsa, Pak, maka Buraq diikat oleh Nabi di tembok. Nah, tembok yang digunakan Nabi mengikat kendaraannya, Pak, sekarang menjadi tembok ratapan untuk orang Yahudi. Orang Yahudi kalau melakukan kesalahan, melakukan dosa, Pak, maka mereka berada di tembok ratapan, nangis-nangis dan lain sebagainya, mohon untuk dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Padahal itu dulu tempat Nabi Muhammad mengikat kendaraannya. Mengapa diikat? Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kita ini harus berikhtiar sebelum tawakal. Ikhtiar dulu, baru fatafadzal tawakal Allah. Silakan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Apa tawakal? Menyandarkan hasil kepada Allah Ta'ala. Sehingga panjenengan hanya kewajiban kerja. Berapa hasil yang akan kita terima, silahkan kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Panjenengan punya cita-cita, tempuh cita-cita itu dengan sungguh-sungguh, serius, kerja hati-hati, kerja keras, kerja teliti. Lalu bagaimana hasilnya? Fatawakal ala Allah. Tawakallah kepada Allah.
Dan ternyata setelah Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, di situ kumpul para rohnya para nabi, kumpul malaikat, kemudian Nabi Muhammad mengimami salat. Salat yang dilakukan tidak salat yang diwajibkan sekarang ini. Ini hanya menunjukkan bahwa ternyata agama Nabi dan agama para Nabi yang lain satu, tauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua, karena Nabi Muhammad mengimami para Nabi, para Rasul di Masjidil Aqsa, maka menunjukkan Islam akan tersebar luas. Di daerah manapun yang pernah ditempati Nabi dulu, maka Islam akan sampai ke sana. Dan ternyata betul. Di mana negara Pak yang tidak ada orang Islamnya? Hampir seluruh negara yang ada di dunia ada orang-orang Islam. Padahal pengembangan Islam dihadang sana dihadang sini, ternyata Islam terus saja menyelinap. Justru pada akhirnya mayoritas penduduk Islam, Islam yang ada di Indonesia ini akan kalah Pak dengan orang Hindia itu. Hindia sekarang banyak yang Islam Pak. Karena masyarakatnya besar itu, 1 miliar lah ya, ranking 2 setelah Cina itu. Kalau Amerika ranking 3 700 juta, kalau Indonesia 270 juta, berarti nanti kalah dengan orang India. Makanya Islam harus terus dikembangkan karena Islam tidak punya kaki sehingga tidak bisa berjalan sendiri di tiap-tiap rumah. Karena Islam tidak punya sayap sehingga tidak bisa terbang sendiri ke orang per orang, maka jadilah panjenengan kaki-kaki Islam, sayap-sayap Islam. Itulah yang disebut Isra-nya, berjalan malamnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lah kemudian setelah selesai Pak, Nabi Muhammad baru diajak Mi'raj. Mi'raj ini sudah tidak menggunakan buraq. Mi'rajun alat naik. Berarti apa? Seperti jenengan naik as-salalim al-mutaharikah, seperti naik eskalator itu. Berarti yang bergerak bukan panjenengan, namun alatnya yang bergerak dengan cepat sekali. Pada waktu itu Nabi Muhammad mengidak batu, kemudian dari batu itulah melesat ke sana. Mengapa mau naik saja kok harus pergi ke Masjidil Aqsa? Ternyata pintu langit itu Pak, lurus Pak, garis lurus dengan Masjidil Aqsa. Sehingga tidak bisa jenengan naik ke langit dari Mekah, tidak bisa. Sehingga harus pergi ke Masjidil Aqsa. Setelah Nabi memanjat batu yang sekarang ya masih ada itu betulnya. Kalau dulu beracak-acakan karena apa? Tidak terurus itu. Sekarang sudah dibersihkan lalu meluncur ke Sidratul Muntaha. Kemudian setelah sampai ke langit yang pertama Pak, ternyata Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Dan ingat betapa hebatnya Jibril. Ketika sampai di langit pertama, ternyata pintu langit tertutup. Akhirnya diketok oleh Jibril, tok 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 tok. Penjaga pintu tidak membukakan. Ditanya, "Man, siapa?" Baru jawab apa? Jibril menjawab, "Jibril, saya Jibril." Sudah jelas Pak, bosnya yang mau lewat, belum dibukakan. "Waman, bersama siapa itu?" "Muhammad." Belum dibukakan, dia kan Alladzi ursila. Muhammad tonggomu apa Muhammad Rasul? Kata Jibril, ursila, Muhammad yang menjadi utusan Allah. Baru dibukakan Pak. Ini Pak harus jangan teladani Pak.
Kalau malam-malam pintu rumah jenengan diketok orang, jangan langsung dibuka. Lebih-lebih ibu-ibu yang di rumah tidak ada suaminya, kalau ada ngetok tok 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 jangan dibuka. Tanya dulu, "Man, siapa itu?" Kalau ngomong kulo, senggereng, kulo, gitu ya. Nabi pernah Pak nyendereng orang malam-malam ngetok pintu rumah Nabi, tok, "Man, Nabi, anak kok kulo, gak punya nama. Jabir bir potonganmu." Dibuka kan Pak? Berarti kan begitu kan? Lah kalau jenengan malam diketok pintunya, lalu langsung buka kan bagaimana kalau ditodong? Bagaimana kalau dikalungi celurit? Ya sudah, bahaya kan? Maka kehati-hatian tiru malaikat. Walaupun malaikat itu hebat, tetap masih berhati-hati. Disitulah Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam. Kemudian Nabi memberi salam. Nabi Adam mengatakan marhaban bibnin sholihin wa nabiyyin sholihin, selamat datang wahai anakku yang sholih, wahai Nabi yang sholih. Kemudian Nabi Muhammad langsung ke langit yang kedua. Lah di langit yang kedua ini ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, kemudian kelima ketemu Nabi Harun, keenam ketemu Nabi Musa, ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Sedang bersandar di cagak Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu merupakan Ka'bahnya malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat yang masuk, yang tawaf di situ, kemudian keluar. Yang sudah keluar tidak akan masuk lagi. Sehingga tiap hari 70.000 malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Lah kemudian jenengan bertanya, mengapa Nabi kan jumlahnya 124.000? Rasul jumlahnya 313 atau 315. Mengapa ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu hanya Nabi Adam, Isa, Yahya, kemudian Yusuf, kemudian Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Ternyata Pak, setelah diadakan penelitian, Nabi Muhammad nasibnya seperti nabi-nabi yang bertemu di langit-langit itu. Nabi Adam pernah hijrah dari surga ke bumi, maka Nabi Muhammad pun hijrah dari apa? Dari Mekah ke Taif Bagal. Kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, akhirnya berhasil. Kemudian Nabi Muhammad ketemu Nabi siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Tahu Nabi Isa apa ya? Target pembunuhan para Petrus untuk membunuh Nabi Isa dan menyalibnya. Nabi Yahya korban penyembelihan Bukhtanasor. Ketika ngimami sholat maghrib langsung digerebek oleh serdadu kiriman Bukhtanasor, langsung dipenggal kepalanya, dipenggal sebagai mas kawin perkawinan Herodes dengan keponakannya yang bernama Herodia. Gara-gara Nabi Yahya menjelaskan keponakan itu mahram, perempuan yang haram dikawin. Sementara Herodia senang sekali dikawin oleh Raja Herodes. Akhirnya Herodia mengatakan Yahya sebagai penghalang saya, Zakaria sebagai penghalang saya. Makanya wahai Herodes, saya siap dikawin asalkan mas kawinnya adalah kepala Yahya. Akhirnya apa? Disembelih, dipotong. Dan ternyata Nabi Muhammad juga demikian, target pembunuhan. Berapa kali Abu Jahal itu memberi sayembara, siapa yang berhasil membunuh Nabi Muhammad,
100 onta Pak hadiahnya. Kalau satu onta yang paling kecil 30 juta Pak, berarti sudah 3M Pak. Jiwa Nabi 3M Pak. Siapa yang tidak senang Pak? Berarti anak-anak pengangguran yang tidak senang mergawe tapi senang uang, semuanya daftar Pak. Dan alhamdulillah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah selalu menjaga Nabi Muhammad dari kejahatan-kejahatan manusia. Kemudian mengapa ketemu Yusuf? Sama dengan Nabi Muhammad Pak. Yusuf di rumah Pak, diketaki terus oleh kakak-kakaknya Pak. Dulur Nabi Yusuf kan 12. Yang seibu dengan Yusuf hanya Yusuf dan Bunyamin. Yang 10 lain ibu. Sehingga Nabi Yusuf diketaki terus, diancam terus mau dibunuh. Akhirnya apa? Kesepakatan 10 saudara itu tidak usah dibunuh lah. Dibunuh secara rahasia, dimasukkan ke dalam sumur di tengah hutan. Kan begitu. Nasib Nabi Muhammad pun sama. Keluarganya sendiri Abu Lahab, paman itu pun masya Allah memungsuinya luar biasa. Kemudian ancaman untuk membunuh juga luar biasa. Anak buahnya, sekuritinya Pak, dikerahkan untuk membunuh juga luar biasa. Persis seperti Nabi Yusuf. Kemudian mengapa ketemu Nabi Idris di langit yang keempat? Karena apa? Nilainya sama. Farofa'nahu makanan aliyah. Kami angkat kedudukan Nabi Idris Pak. Mengapa Nabi Idris hebat? Iya, karena Nabi Idris itu Pak, satu-satunya Nabi yang wafat di langit. Nabi-nabi yang lain wafatnya di bumi. Hanya Nabi Idris. Mengapa kok bisa wafat di langit? Karena ada malaikat kagum sama Idris. Tiap detik amalnya naik. Tiap detik amalnya naik. Kita kan enggak Pak. Tidur sudah tidak ada nilai. Karena apa? Salah niat ya. Ngantuk ya turu. Awet aja. Coba kalau jenengan tidur siang kok niat tidur dulu ben nanti ketika ngaji malam tidak ngantuk. Lah itu baru ada nilai pahala. Nabi Idris tidak semuanya diniati ibadah, semua ada niat bagus sehingga terus naik. Akhirnya apa? Dia diajak jalan-jalan oleh malaikat. Setelah sampai di langit keempat, lah kok malakul maut sudah parkir di situ Pak. Melakukan taftis Pak, razia. Ternyata Idris langsung diambil di situ sehingga warofa'nahu makanan aliyah. Kami angkat kedudukan Nabi Idris. Ternyata Nabi Muhammad sama warofa'na laka dzikra. Kata Al-Qur'an kan, kami wahai Muhammad mengangkat kemuliaan engkau, kedudukan engkau. Kemudian mengapa ketemu Nabi Harun? Nabi Harun itu adalah terkenal Pak, Nabi yang lemah lembut. Beda dengan Nabi Musa adik kandungnya yang tegas, keras itu, sehingga menghadapi sesuatu itu dengan keras, sementara Harun lemah lembut. Ternyata Nabi Muhammad sama. Fabima rahmatin minallah linta lahu. Sebab rahmat dari Allah, engkau bisa memiliki sifat welas asih, kasih sayang. Lau kunta fadzon ghalidhal qalbi lam fadzu min haulik. Hei Muhammad, seandainya kamu punya sifat kasar, keras, lam fadzu, tentu umatmu akan kabur dari kamu. Begitu Pak. Niru Nabi Harun. Kemudian mengapa ketemu Nabi Musa? Ketika Nabi Musa itu menunjukkan nasib Nabi Muhammad seperti Nabi Musa. Apa? Udian. Banyak disakiti umatnya Pak. Nabi Musa banyak disakiti oleh umatnya. Ternyata Nabi Muhammad pun banyak disakiti Nabi Musa, Nabi umatnya. Sehingga Nabi Muhammad pernah Pak, ketika betul-betul berat
kesakitan yang ditimpakan oleh umatnya kepada Nabi Muhammad mengatakan rahimahullah Musa, muga-muga Nabi Musa dirahmati oleh Allah. Laqad udiya kasir aksar mini. Sungguh Nabi Musa itu lebih banyak disakiti oleh umatnya daripada aku. Fasabaro, dia kok bisa sabar, berarti aku pun harus lebih bisa sabar. Kemudian mengapa Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim? Iya, Nabi Ibrahim kan wa'id yarfa'ul Ibrahimul qawaida. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, yang sudah hancur gara-gara banjir tofan, tinggal pondasinya saja. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail lah yang meninggikan. Nabi Muhammad pun meneruskan menjaga Ka'bah itu ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Berarti sama. Sehingga Nabi Muhammad ketika Mi'raj ketemu dengan itu semuanya. Lah kemudian laqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha. Di saat itulah Nabi Muhammad bisa melihat malaikat Jibril dengan bentuk yang asli, Pak, yang kedua kali. Melihat malaikat Jibril dengan bentuk yang asli pertama ketika di Gua Hira. Ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq sampai ma lam ya'lam. Ternyata kakinya saja sudah memenuhi ufuk, betul-betul besar. Dan Nabi Muhammad sempat ngitung sayapnya 600. Padahal malaikat banyak, yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4. Ternyata malaikat Jibril sayapnya 600. Satu sayap, Pak, ditancapkan di Sodom dan Gomorrah, Pak, kampungnya Nabi Lot itu. Diginikan, Pak. Langsung kabur, jatuh lagi, Pak. Faja'alna safilaha aliyaha. Yang bawah diangkat, kemudian dikembalikan lagi. Persis seperti gempa bumi Bantul, Pak, ya. Hanya 41 detik, Pak. Sawah diginikan, Pak, oleh Allah. Angkat, kemudian diberikan lagi berat, goyang kanan, goyang kiri, langsung 6.000 orang mati. Rumah ratusan ribu hancur. Tanaman-tanaman hancur semua. Seperti itulah dahsyatnya malaikat Jibril. Sehingga disebut dzu quwwatin. Malaikat Jibril itu betul-betul memiliki kekuatan yang luar biasa. Sehingga panjenengan jangan bermimpi mau tinju lawan malaikat Jibril. Itu baru Jibrilnya, Pak. Belum malaikat Zabaniyah, tukang pukulnya, penjaga neraka. Lah kemudian yang penting untuk kita adalah ma yustafadu minhu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari apa? Dari Isra dan Mi'rajnya Nabi. Pertama, Pak, tasliyatan lin Nabi. Isra Mi'rajnya itu merupakan cara Allah menghibur Nabi Muhammad. Mengapa menghibur? Bayangkan ke tahun ke-10 kenabian, Pak, Abu Thalib pamannya Nabi. Walaupun dia tidak masuk Islam, Pak, tapi pelindung Nabi. Semua orang kafir Mekah tidak berani nyentil Nabi Muhammad, tidak berani mencubit badan Nabi. Karena ada Abu Thalib. Sehingga Abu Thalib sebagai apa? Backing keamanan Nabi. Wafat. Kemudian Nyai Khadijah, lah kok wafat juga, Pak. Padahal dia sebagai pendonor, Pak. Sejak Nabi Muhammad terangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, Nabi Muhammad dipensiunkan dini oleh Nyai Khadijah. Suruh dakwah saja. Kemudian dia yang membackup dakwah. Sehingga rumah Nyai Khadijah selalu ramai.
rame karena untuk rapat-rapat, rame didemo oleh orang-orang kafir Mekah, dilempari batu dan sebagainya. Makanya Nyai Khadijah dijanji oleh Allah diberi istana, bukan dari emas Pak, tapi permata al-mujawwaf Pak. Permata yang bolong tengah Pak, ya seperti pipa Pak, semuanya permata. Kemudian hening sekali, tidak ada kegaduhan di situ. Mengapa? Imbal balik. Ketika di dunia rumah Khadijah itu bising karena selalu didemo, maka ketika di akhirat dapat istana yang hening sehingga tenang, istirahat bisa tenang. Itu imbalan juga. Kenapa? Al jaza min jinsil amal. Balasan Allah itu sejenis dengan amalnya. Semakin tinggi amal panjenengan, maka semakin hebat pula balasan-balasan Allah. Lah, namanya manusia Pak. Setelah Abu Thalib wafat, Khadijah wafat Pak, masa Allah orang kafir semakin brutal Pak. Berani di hadapan orang banyak menyaburkan abu di kepala Nabi. Kemudian berani pula meludahi wajah Nabi. Sehingga Nabi memutuskan sudah tidak bisa berdakwah di Mekah. Akhirnya mencoba secara diam-diam ngejak anak angkatnya yang bernama Zaid pergi ke Taif. Siapa tahu Taif mau menerima dakwahnya. Setelah sampai di Taif, menemui kepala suku malah ngolok-ngolok, menemui lagi ngolok-ngolok. Setelah 10 hari berkeliling door to door Pak, dari rumah ke rumah, satu pun tidak ada yang mau masuk Islam. Akhirnya malah kepala-kepala suku itu Pak, lah kok bayari para budak anak-anak kecil Pak, per orang 100.000 Pak. Untuk apa? Ngusir Nabi, melempari Nabi. Ya seneng Pak, anak kecil diiming-imingi 100.000 Pak. Akhirnya Nabi Muhammad dilempari batu, diusir rame-rame. Nabi Muhammad langsung keluyur-keluyur, kakinya berdarah-darah, sandalnya penuh darah. Zaid sebagai anak angkatnya melindungi Nabi, malah kepalanya gojar. Nabi terus lari. Setelah sekitar 4 mil Pak, 6 kiloan, Nabi Muhammad bersembunyi di dalam kebun anggur Pak. Disitulah mereka sudah berhenti. Ternyata tidak lama ada seorang budak namanya Adas. Dia kasihan memberi sedompol anggur kepada Nabi, diterima oleh Nabi. Kemudian Nabi menyebut Bismillah, lalu dimakan Pak. Adas terkejut, loh, Anda mungkin apa? Bismillah. Loh, saya tidak pernah mendengar kata-kata Bismillah di Arab nah. Yang ada di, loh, kamu ini orang mana? Nawi. Oh, berarti kamu ini dulurnya Nabi Yunus. Oh iya. Masa Pak Adas langsung masuk Islam, kemudian merangkul Nabi Muhammad, menyatakan diri sebagai pemeluk Islam. Makanya jenengan kalau jalan-jalan ke Taif, jenengan bisa mampir di tempat Nabi Muhammad mengislamkan Adas. Karena di situ dibangun nih Masjid Adas. Kemudian setelah Nabi Muhammad agak kelelahannya hilang, meneruskan perjalanan Pak. Lalu tidak kuat lagi, kemudian berhenti di ereng-ereng bukit, kemudian sendepel. Disitulah Jibril datang. Dan disitulah malaikat penjaga gunung turun Pak. Kemudian menawarkan, wahai Nabi Muhammad, ana malakul jibal, aku ini malaikat penjaga gunung. Aku diperintah oleh Allah menuruti apa kemauan kamu. Kalau kamu mau, aku mengangkat dua bukit ini, kemudian aku timbunkan kepada penduduk Taif, siap. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan, lah tidak. Aku mengharap dari tulang punggung mereka lahir orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad sendepel Pak, ternyata batu yang disendepeli Nabi itu lah kok ngecap sikut Nabi, mengecap sikut Nabi.
Makanya di situ dibanguni masjid masjid kuun, pakai ain Pak, kaf waw ain kuun. Artinya apa? Siku. Namun karena sudah terlalu lama Pak, bangunannya watu sama tanah biasa Pak, tidak ada semennya Pak. Ya, uwalek Pak. Kalau jenengan jalan ke sana nanti jenengan tahu uwalek. Mengapa tidak diperbaiki? Karena pepet dengan embong, sehingga kalau diperbaiki parkir kendaraan tidak ada. Sehingga dengan cukup lewat pakai apa? Di atas bis saja tahu masjidku. Yang dari tanah dan batu tumpuk-tumpuk saja. Itu zaman dulu seperti itu. Kenang, disitulah tempat Nabi Muhammad berdoa. Di situ pula Jibril turun, di situ pula malaikat penjaga gunung menawari Nabi Muhammad itu. Lah, Nabi Muhammad sedih, namanya manusia seperti kita Pak ya, ditinggal mati istri, ditinggal mati paman, kemudian perjuangannya berhenti total Pak, Mekah sudah tidak bisa ditembus dengan dakwah, Taif satu-satunya harapan juga tidak berhasil. Akhirnya Nabi Muhammad bingung. Untung waktu itu serombongan dari umat datang Pak, yaitu jin. Dari apa? Dari daerah apa? Yaman Pak, datang itu Bani Nusaibah. Lah kok semuanya menyatakan diri beriman, kemudian mereka pulang langsung jadi kiai. Beda dengan jenengan Pak, ngaji berapa tahun belum jadi kiai. Kalau jin baru ketemu Nabi Muhammad membaca Quran, dia sudah dai Allah. Mereka bisa menjadi dai-dai yang mengajarkan agama Allah Ta'ala. Lah pada saat genting seperti itulah Nabi Muhammad tasliyah, dihibur oleh Allah, diajak rekreasi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa meluncur ke Sidratul Muntaha. Ini pelajaran pertama. Yang kedua Pak, peristiwa Isra Mi'raj adalah mukjizatan lin Nabi, sebagai mukjizat untuk Nabi Muhammad. Apa mukjizat? Alat untuk mengalahkan hujah orang kafir. Sehingga karena mukjizat tidak ada yang mampu menandingi. Kan betul Pak. Coba sekarang tenaga apa yang mampu menandingi Isra Nabi Muhammad Pak? Ketika panjenengan masih kecil dulu, jenengan sudah dengar kan Apollo 11 Pak ya, meluncur ke rembulan. Nah, mengapa sekarang kok belum ada Apollo yang meluncur ke matahari? Padahal matahari kan hanya 150 juta kilo Pak. Kalau naik buruk Pak, hanya 8 menit Pak. Sudah nyampe matahari. Karena per detik kan 300.000 kilo. Mengapa kok tidak bisa tembus ke matahari? Nabi Muhammad, rembulan lewat, matahari lewat, bintang Syi'rah lewat, langit pertama lewat, sampai ke Sidratul Muntaha. Berarti sudah di luar kemampuan manusia. Dan ciri mukjizat rata-rata adalah seperti ilmu tertinggi kaumnya. Zaman Nabi Musa, perkembangan ilmu sihir pesat sekali Pak. Sehingga semua orang tua mengharapkan agar anaknya jadi tukang sihir. Kalau tukang sihir hidupnya makmur, begitu Pak. Akhirnya apa? Nabi Musa diberi mukjizat mirip-mirip seperti sihir. Nabi Isa hidup di saat perkembangan ilmu kedokteran Pak. Akhirnya Nabi Isa diberi mukjizat mirip seperti kedokteran. Yubri'ul akmaha, bisa menyembuhkan orang buta tanpa obat, tanpa operasi, tanpa ganti kornea. Cukup dilus-lus saja. Wal abrosa, orang yang terkena penyakit belang putih hingga sekarang belum ditemukan obatnya, Nabi Isa sudah bisa menyembuhkan. Bahkan yuhyil mauta, menghidupkan orang mati binillah. Kemudian Nabi Muhammad apa Pak? Ilmu tertinggi kaum Nabi Muhammad Pak, yaitu ilmu kedirgantaraan, penjelajahan ruang angkasa. Itu ilmu tertinggi umat Nabi Muhammad. Makanya Nabi diberi mukjizat mirip dengan apa? Penjelajahan ruang
angkasa. Karena ini mukjizat, maka tidak bisa ditandingi. Paling-paling satelit sampai kemana Pak? Bintang Mars ada Pak ya? Belum tembus ke langit pertama, apatah lagi sampai Sidratul Muntaha. Kemudian yang ketiga, ikhtibarul iman. Terjadinya Isra Mi'raj merupakan ujian iman. Iman jenengan diuji. Makanya ketika selesai Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ketemu Abu Jahal. Abu Jahal ngomong, "Mat, ada berita baru apa, Mat?" Langsung tanpa ragu-ragu, aku diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian meluncur ke Sidratul Muntaha. Masya Allah, Abu Jahal sewenang, Pak. Kelihatan gilanya itu, Pak. Kata Abu Jahal, "Kamu mau ngomong seperti ini di hadapan semua orang?" Mau. Dah kalau gitu aku yang akan mengumpulkan mereka, aku menyiapkan tirupnya, aku menyiapkan snacknya, aku yang menyiapkan segala-galanya. Yang penting kamu mau ngomong semacam itu. Oke, kata Nabi. Begitu dia berusaha membuat undangan, Pak, ketemu Abu Bakar, kamu percaya apa? Temanmu mengatakan tadi malam di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian meluncur ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Mekah hanya sebagian malam. Kata Abu Bakar, apa Nabi Muhammad ngomong begitu? Iya. Oh, kalau Nabi ngomong begitu, sodaktu, aku mempercayai. Bayangkan, Pak, tanpa akal. Makanya Abu Bakar langsung punya gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat amat membenarkan Nabi, tidak pernah ragu sama sekali, sehingga akal tidak terpakai oleh Abu Bakar. Yang penting Nabi sing ngomong oke, begitu. Lah dari sini jangan menyimpulkan kekuatan lihat manusia, Pak, ada tiga. Ada manusia itu lihat dengan mata kepala. Kalau itu terbatas kan, paling-paling jenengan lihat kapal udara, Pak, semakin tinggi tidak kelihatan kan. Kemudian ada lagi melihat dengan alat mikroskop atau teleskop, juga terbatas. Kemudian yang ketiga melihat dengan mata iman. Lah, kalau panjenengan melihat dengan mata iman, Pak, panjenengan tahu Mas Rokib di kanan, Mas Ate di kiri. Jenengan tahu besok ketika di alam barzah ada ujian alam barzah. Pengujinya siapa? Malaikat Mungkar Nakir. Kalau panjenengan melihat dengan mata iman, kelihatan surga neraka. Surga untuk yang mukmin, neraka untuk yang kafir. Dengan mata iman, jenengan tak kenal sama Allah dan tahu Allah itu ada. Kan begitu kan? Nah, sekarang Isra Mi'raj kalau dilihat dengan mata iman, Pak, percaya. Karena apa? Fa'alun lima yurid. Allah itu bisa melakukan apa saja yang dikehendaki. Sayang waktunya habis, Pak ya. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.